Sebelum ke Pak Ismail Haji Ali, saya ke Dr. Wahyudi Muhsin dulu yang sudah bergabung dengan kita. Dok, ini kalau kita lihat PJ Wali Kota udah yang baru nih, udah baru aja diganti. Tentunya program-program yang sudah direncanakan oleh Prof. Yusran, jadi mau tidak mau akan dijalankan lagi oleh Prof. Rudi dan akan dikembangkan dan ada gebrakan-gebrakan baru. Nah, gebrakan-gebrakan seperti apa nih dok yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk setidaknya kalau memang tidak bisa secara ekstrim meminimalisir sedikit demi sedikit saja lah untuk penyebaran virus COVID-19 di Kota Makassar. Silakan, Dok. Ya, makasih banyak. Tadi sudah disampaikan secara gamblang sama Bapak Dekan FTI, Bapak Sakir, bahwa memang harus ada yang ekstrim dilakukan. Kalau saya nggak usah lagi bertahap. Ini harus ekstrim. Ekstrim dalam artian bahwa tingkat yang terpapar COVID-19 di Makassar itu sangat besar. Dan kalau jujur-jujuran mau di tracing lebih maksimal, mungkin 4 kali lipat daripada data yang dilihat saat ini. Artinya, seperti yang kemarin-kemarin saya sudah sampaikan bahwa tingkat yang positif berbanding lurus dengan masyarakat yang acuh, yang sudah tidak menganggap bahwa COVID-19 ini berbahaya. Data yang kemarin-kemarin COVID agak landai atau agak menurun karena masyarakat aware, takut, waspada. Nah, itu yang kami amati. Artinya, banyak orang bilang bahwa warga Makassar tidak bisa diatur. Tidak, semua bisa diatur. Buktinya kalau ke Malaysia, ke Singapura, dan lain sebagainya, ikut aturan kok. Nah, makanya tadi Pak Dekan, saya sepakat itu bahwa harus memang ada aturan yang jelas, harus ada reward bagi masyarakat yang patuh dan hukuman bagi masyarakat yang tidak patuh. Sehingga masyarakat yang patuh akan merasa, kita dihargai. Dia justru sebagai duta COVID yang sebenarnya masyarakat yang patuh ini. Masyarakat yang tidak patuh akan malu-malu kalau dihukum, umpamanya disuruh membersihkan kah, atau denda kah, atau ditutup sementara usahanya kah. Tapi memang harus jelas aturan itu, bukan hanya lip service saja. Karena kalau itu tidak dilakukan, kalau tidak ada, menurut saya, tidak ada efek jerah yang diperlihatkan, masyarakat akan tetap begini. Masyarakat akan menganggap bahwa COVID-19 biasa-biasa saja. Harapan baru kan terhadap PJ yang baru adalah bagaimana betul-betul implementasi aturan itu jelas. Dari awal memang kami, Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, berharap bahwa PSBB ini tidak sekedar slogan saja, gagah-gagahan atau ikut-ikutan dengan daerah-daerah lain. PSBB ini menurut saya adalah payung hukum yang dibuat untuk ada alasan sehingga orang yang melanggar itu bisa ditindaki. Yeah. Dan sebenarnya PSBB ini menurut saya kesalahan yang paling utama adalah melonggarkan dan tanda kutip mencabut PSBB itu, walaupun Pemkot mengatakan bahwa tidak dicabut, tapi kata pelonggaran itu menjadi menjadi sebuah angin segar bagi masyarakat bahwa COVID ini sudah selesai. Tapi buktinya semakin hari semakin meningkat. Makanya kami dari Ikatan Dokter Indonesia selalu berharap bahwa kata-kata atau slogan yang selalu mengatakan bahwa ikut protap kesehatan yang ketat, itu kalau bisa memang bukan hanya sekedar himbauan semata, bukan hanya sekedar lip service, tapi betul-betul menjadi tindakan nyata per persona. Kayak tadi Pak Dekan bilang, adalah zona sekolah, bagaimana harus ada aturannya, zona kampus, zona pasar, dan zona-zona yang lain. Itu jelas semua aturannya dan dibunyikan denda segini, aturannya segini. Kalau saya lebih cenderung bahwa kalau memang, contoh saja di warung kopi, kalau memang ramai di sana, tidak pakai masker, langsung saja tempat usahanya ditutup, langsung diliput besar-besaran. Jadi tempat-tempat usaha yang lain akan was-was, mati nih, nanti kita ditutup ini tempat usaha kita,
Nah, makanya itu penting kerjasama untuk semua pihak. Jangan ada pakai egosentris. Beda pemerintah, beda kampus, beda ini, beda ini. Jadi akan jalan masing-masing. Harusnya panglima utama itu adalah kesehatan. Apapun yang dikatakan oleh himbauan dari kesehatan, ya itu harus dipatuhi dengan catatan-catatan bahwa harus juga diprakondisikan supaya masyarakat juga pas diperlakukan tidak gamang, harus jelas. Kalau kita tidak pakai masker, denda berapa, atau ditutup usahanya berapa. Jadi ada memang faktor-faktor yang bisa dimasifkan. Contoh tadi itu saya sepakat masjid. Berapa kali orang azan kan, nah, diumumkan bahwa kalau ini. Dan memang harus kalau menurut saya ada efek jerah. Kita juga tidak perlu peraturan perwalkot nomor sekian-sekian. Untuk apa perwalkot nomor sekian-sekian kalau aplikasinya tidak jelas? Nah, makanya itu yang perlu. Ajak stakeholder yang lain untuk bisa menerjemahkan apa-apa yang dibutuhkan untuk intinya sebenarnya bagaimana masyarakat ini patuh dengan catatan dikasih lihat contoh sama dengan video India itu dipukul pakai rotan. Itu kan sebenarnya meme-meme yang lucu-lucu, tapi sebenarnya kalau itu diterapkan ada contoh, orang pasti akan berpikir hati-hati Ki. Jangan sampai nanti kita dikasih begitu, contohnya begitu. Yeah. Tapi kan ini tidak. Penjual masker saja tidak pakai masker. Bagaimana yang tidak pakai masker? Bagaimana yang bukan penjual masker? Itu loh maksudnya. Karena tingkat yang menembus 50.000 itu sudah luar biasa sekali. Dan prediksi kami, kalau ini tidak cepat ditangani, maka kita akan sama dengan Jawa Timur. Kami sudah banyak mendapat informasi, dokter-dokter sudah banyak yang kolaps bersamaan. Kalau dokter dan nakes sudah kolaps, siapa yang mau rawat? Tidak mungkin polisi yang mau rawat, tidak mungkin tentara mau rawat, pasti dokter. Tidak mungkin juga Satpol PP. Nah, makanya yang harus dilakukan sekarang adalah, mari kita sama-sama serius, menganggap bahwa ini persoalan serius, bukan persoalan yang tidak serius. Karena fakta-fakta di lapangan adalah begitu banyak korban yang sudah berjatuhan, rumah sakit sudah pada menggap-menggap alias sudah pada menolak pasien. Karena apa? Full kamar. Full kamar, nakes dan dokter pada bertumbangan. Makanya kami dari Ikatan Dokter Indonesia membuat sebuah gerakan yang namanya Dokter Semesta. Jadi dokter macam saya ini humas, yang tidak masuk di zona merah akan terjun di zona merah. Itu salah satu bentuk antisipasi karena banyaknya nakes-nakes dan dokter-dokter yang sudah terpapar secara bersamaan. Itu mungkin kami berharap besar dari PJ Wali Kota yang baru agar betul-betul bisa menerapkan aturan yang ketat. Kalau saya ingat dulu zaman Wali Kota kita terdahulu, Bapak Malik B. Masri, begitu ketat soal kebersihan, sehingga Makassar bersih. Nah, harusnya juga kita harus memberi bukti, wali kota yang ada sekarang, yang baru sekarang, buktikan bahwa betul-betul bisa ketat aturannya, supaya masyarakat menjadi takut. Singapura orang takut melanggar kan karena takut dihukum. Yeah. Kalau mau nyebut sampah. Menakutkan gitu. Contohnya, orang takut. Nah, itu yang harus kita lakukan sekarang. Masyarakat harus dikasih, ya mohon maaf, masyarakat harus dikasih bukti bahwa ini peraturan bukan sekedar peraturan, bukan di atas kertas saja. Betul. Banyak aturan yang bagus, tapi aplikasinya enggak sama sekali. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Dr. Wahyudi. Saya ke Pak Ismail Haji Ali, jubir penanganan COVID di Makassar. Ini Pak, kalau kita lihat PJ Wali Kota sudah diganti, udah ada yang baru. Untuk kedepannya program-program untuk menangani penyebaran COVID-19 di Kota Makassar ini, kira-kira gebrakan-gebrakan seperti apa gitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani penyebaran virus COVID-19 berkaca atau melihat pengalaman yang dilakukan oleh Prof. Yusran kemarin sudah kita lihat sama-sama dan tidak memenuhi ekspektasi sepertinya. Silakan Pak Ismail. Kita ketahui bahwa baru saja pergantian PJ Wali Kota ya.
Dan alhamdulillah mungkin kita semua bisa lihat secara masif hari ini apa yang sudah dilakukan Bapak Prof. Rudi Jamaludin yang betul-betul mau memperlihatkan bahwa dia berkomitmen untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 di Makassar. Hari ini langsung memimpin pasukan launching ya. Pengerahan kemarin tadi pagi di salah satu lokasi di utara kota. Itu satu pembuktian. Dan hari ini sebenarnya Pak Ade, sementara berlangsung ini rapat di tim gugus COVID melibatkan Propinda dan seluruh SKPD terkait, termasuk dari camat dan stakeholder yang terkait. Itu yang saya melihat bahwa beliau punya komitmen untuk bisa segera melakukan tindakan-tindakan untuk bisa segera menangani COVID-19 di Kota Makassar. Saya tadi baru mendapat juga info dari beliau bahwa penanganan COVID ini beliau punya strategi dan cara untuk memutus, yaitu yang pertama ada kepatuhan. Beliau ini tentukan dengan kepatuhan. Tadi disampaikan oleh beberapa narasumber bahwa memang protokol kesehatan ini bisa berdampak positif untuk memutus rantai COVID ini kalau kita semua patuh ya pada protokol kesehatan. Yang kedua kejujuran ya. Kejujuran di sini ya kalau merasa mungkin pernah berinteraksi, apalagi kalau ada gejala di tubuh, ini harus betul-betul orang yang bersangkutan harus jujur melaporkan ya pada tim juga secara berjenjang. Dan yang ketiga yaitu kebersamaan. Kebersamaan di sini ya kita tidak lihat lagi bahwa penanganan COVID ini hanya dilakukan oleh pemerintah semata atau tim gugus saja atau tim keamanan untuk pemindahan, tapi kita semua ikut serta dalam gimana memutus rantai COVID-19 ini. Ini mudah-mudahan Pak PJ yang baru sehari dilantik dan hari ini sudah membuat gebrakan ya dengan melibatkan tadi sebanyak 3.000 orang ya di utara kota, khususnya di area pelabuhan rakyat itu Potre, dengan melakukan disinfektan massal di seluruh sarana-sarana penyeberangan dari antar pulau, termasuk di lokasi-lokasi di ruang-ruang publik kita tadi pagi ya. Ini beliau punya komitmen dan banyak hal yang akan dilakukan beliau sesuai dengan acara yang masih berlangsung sekarang ini. Banyak hal-hal yang beliau mau lakukan dan mudah-mudahan PJ Wali Kota Pak Prof. Rudi ini segera bisa tentu melakukan menurunkan angka COVID-19 ini di Kota Makassar. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ismail. Terakhir saya ke Pak Alam Tauhid Syukur selaku pejabat kebijakan publik. Kalau kita lihat memang digantinya PJ Wali Kota sebelumnya dengan PJ Wali Kota yang baru Prof. Rudi ini, bahkan masyarakat sendiri banyak yang belum mengenali Prof. Yusran seperti itu dan sudah diganti saja. Apakah ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk mengikuti protokol yang ada atau mengikuti aturan yang ada seperti yang dikatakan tadi Pak Sakir, menciptakan kerelawanan warga atau masyarakat? Apakah itu nanti akan bisa tercipta jika kasus yang seperti ini sudah dilihat oleh masyarakat? Seperti apa ini nanti ke depannya Pak Alam? Silakan. Sistem pemerintahan itu telah memiliki sistem sendiri ya, yang sebenarnya dengan pergantian pejabatnya itu tidak akan ada pengaruh menurut saya. Dan menurut saya ini bukan persoalan gebrakan Pak, ya, tapi dalam hal implementasi kebijakan penanganan virus COVID-19 ini, setidaknya menurut analisis saya secara kebijakan publik, siapapun yang menjadi penjabat wali kota ini memang melakukan 4 hal. Ya, yang pertama, saya menelaah selama ini adalah kurangnya komunikasi. Itu pendapat pribadi saya ya. Ya, artinya begini, strong leader, kemudian bagaimana akselerasi di lapangan. Nah, ini yang apa namanya, yang menurut saya sangat dipengaruhi oleh bagaimana sosialisasi. Dan kita paham bahwa sebenarnya
mengenai penanganan virus COVID-19 ini kan sudah jelas protokol kesehatannya. Nah, tapi bagaimana komunikasi, sosialisasi, terutama dalam hal ketegasan dan kejelasan dari setiap elemen-elemen implementasi kebijakan yang ada. Ya, tadi disampaikan bagaimana di sekolah, bagaimana di masjid, bagaimana di RT RW ketika kita bicara nanti pada struktur birokrasinya, Pak ya. Ini nanti saya akan analisis tersendiri. Nah, yang kedua, dalam hal komunikasi ini ya seperti apa saluran dan media komunikasi, seperti apa teknik dan metode komunikasi yang dilakukan oleh PJ Wali Kota, karena terutama dalam hal ini memang penanganan virus COVID-19 ini kan dalam bentuk gugus tugas ya, yang dimana di dalamnya banyak elemen yang terlibat. Ya, kalau tadi Pak Dr. Wahyudi Muslim menyatakan harusnya kan yang betul-betul, dan ini yang paling depan ini kan harusnya dokter, rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas. Tapi ini kan juga butuh koordinasi, komunikasi yang baik, dan seterusnya. Kan seperti itu. Jadi menurut saya bukan pada titik apa yang kita sebut dengan gebrakan tadi, tapi bagaimana manajemennya, terutama dalam hal komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya. Ya, saya paham betul bahwa penanganan COVID-19 ini kan sebenarnya melibatkan minimal 3 sumber daya utama. Ada SDM tadi yang tergabung dalam gugus COVID. Ya, sebagaimana juga disampaikan oleh Kakanda Dr. Sakir, Pak Dekan tadi menyatakan bahwa ini kita butuh kerelawanan warga. Nah, bagaimana level street birokrasi, RT RW, kelurahan, kecamatan, ya? Saya takutnya malah memang ini dalam hal SDM itu tidak terkoordinasi dengan baik, Pak. Ya. Nah, ini yang butuh menurut saya butuh perbaikan. Ya, karena apakah jangan sampai Satpol PP, kasihan dia kan kalau Satpol PP-nya jalan sendiri, kan begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua, anggaran. Ya, mau tidak mau ini harus diakselerasi sedemikian rupa bagaimana pengolahan anggaran yang ada pada setiap unit-unit kerja yang tergabung dalam gugus COVID itu sampai kepada level street birokrasi tadi. Kan tidak ada gunanya misalnya PJ Wali Kota bercerita, bersosialisasi kemana-mana. Kalau misalnya itu tidak sampai ke RT RW, Pak. Yang ketiga dalam hal sumber daya, bagaimana pengolahan prasarana-sarana dalam penanganan COVID-19 ini. Ini yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah Kota Makassar, terutama oleh tentu Bapak PJ Wali Kota. Yang ketiga adalah yang kita sebut dengan disposisi. Ya, menarik yang disampaikan tadi oleh Pak Dekan, oleh Pak Dr. Wahyudi Muslim, bahwa sebenarnya yang dibutuhkan di dalam proses penanganan COVID-19 ini adalah instruksi teknis yang jelas dan tegas. Ya, jangan sampai misalnya Pak Camat, Pak Lurah turun juga dengan sebuah kebingungan, ya, dalam memberi penjelasan kepada rakyatnya misalnya, ya, kepada masyarakat. Saya harus menurut saya kita memang pahami bersama, terutama pada pejabat-pejabat di level struktur birokrasi ini, karena yang keempatnya menurut saya adalah struktur birokrasi. Tadi saya sampaikan bahwa gugus tugas ini kan terdiri dari banyak. Dalam artian pemerintah sakit, puskesmas, pemerintah kecamatan, ada TNI, ada Polri, proses-proses program dan kegiatan dalam penanganan COVID-19 ini butuh struktur birokrasi yang jelas. Nah, ini yang kita sebut tadi dengan gugus tugas COVID-19. Nah, bagaimana mereka bekerja sesuai dengan struktur birokrasi yang ada tersebut. Nah, belum lagi ketika gugus atau kita semua ini kan diperhadapkan pada yang disampaikan tadi oleh Pak Dekan bahwa penanganan COVID-19 ini juga harus mau tidak mau bersinergi dengan bagaimana masyarakat itu tetap memiliki pekerjaan, bagaimana masyarakat itu secara sosial ekonomi tetap berlangsung. Ya, kan itu yang mengakibatkan pemerintah berpikir keras untuk kemudian mengeluarkan kebijakan yang kita sebut dengan new normal. Nah, di sini pentingnya semua elemen ini bersinergi dengan baik, tetapi satu harus dilandasi dengan komunikasi yang jelas dan tegas.
Yang kedua, sumber daya yang ada di dalam proses pengelolaan penanganan COVID-19 ini harus ditangani dengan baik. Ketiga, instruksi teknis. Ya, harus jelas dan tegas. Siapa, kapan, bagaimana, serta mengapa harus dilakukan misalnya di dalam setiap kegiatan penanganan COVID-19 tersebut. Dan struktur birokrasinya seperti apa. Sehingga pada akhirnya tentu kan tidak kembalinya ini akhirnya kepada Bapak PJ Wali Kota kan. Itulah yang menurut saya akselerasi kepemimpinan beliau ya di istilah saya itu adalah yang disebut dengan strong leader tadi yang sering yang lagi berkembang istilah sekarang. Kita butuh strong leader dalam penanganan COVID-19 ini. Dan saya kira bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi itu saya kira pertanda baik di awal ya. Ya mudah-mudahan Bapak PJ Wali Kota ini bisa menerima berbagai masukan untuk kemudian bisa mengkonstruksi secara baik implementasi penanganan COVID-19 ini. Demikian pendapat saya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dulu. Usai jeda kami akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.